Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Udah pada siapin semua kan ya? Install Java sama IntelliJ-nya. Ini ada, boleh kenalan dulu dong. Siapa nih? Alwi sama Din. Halo, mana suaranya? Ya, hadir. Oke, karena kita bakal hands on langsung ya, praktik langsung. Oke, semuanya pakai IntelliJ IDEA kan? Atau ada yang pakai yang lain? Kayak IntelliJ semua kayaknya. Oke, berarti dibuka ya IntelliJ-nya. Aku belum share screen. Iya, ini perlu pakai pengantar Camunda nggak ya? Oh iya deh, pakai pengantar Camunda dulu deh sebentar ya. Ambil bahannya dulu. Oke, mungkin sedikit pengantar buat refresh ataupun buat yang baru dengar dengan nama Camunda. Jadi pada kesempatan siang ini kita akan mempraktekkan implementasi Camunda menggunakan framework Spring Boot di Java. Nah, Camunda itu sendiri apa? Camunda itu adalah BPMN engine. Ya, BPMN engine itu intinya adalah seperti ini. Visualisasi dari proses bisnis yang biasanya ada di aplikasi. Nah, ini biasanya kaitannya dengan biasanya yang paling sering itu kaitannya dengan workflow. Jadi misalnya ada proses pengajuan cuti yang misalkan ada proses pengajuan, ada proses approval dari atasan, ada proses approval dari HR, sampai ada approval dari misalkan manajer gitu misalnya. Itu kan ada empat tahapan ya. Nah, itu biasanya digambarkan dengan 4 kotak nanti di sininya. Nah, itu kalau misalkan kita nggak pakai BPM Engine, kita kan implementasinya manual tuh. Kita bikin bikin data pengajuan cuti, di mana di dalam data pengajuan cuti itu ada statusnya misalkan status diajukan, kemudian approval HR, kemudian statusnya adalah approval atasan sama approval manager. Nah, ini meskipun nanti mungkin implementasinya kita tetap ada ya status seperti itu, tapi paling tidak masalah validasi bahwa data ini saat ini posisinya di mana sih? Apakah saat ini data ini boleh di-approve oleh HR misalnya, itu kan kita perlu validasi manual ya kalau misalnya kita pakai bikin sendiri. Nah, ini kalau misalkan pakai BPM Engine nanti otomatis akan divalidasi oleh si Camunda-nya. Kemudian mungkin kaitannya dengan ini gampangnya sih ya, karena apa yang terlihat di gambar ini secara normal itu akan selalu merepresentasikan apa yang ada di aplikasi. Misalkan tadi ada 4 proses, maka ya di aplikasi harusnya akan ada 4 proses itu juga. Oke, mungkin itu aja pengantar terkait dengan Camunda-nya. Kita langsung buka ini ya, IntelliJ IDEA-nya. Untuk bikin Spring Project bisa via IntelliJ IDEA ini langsung, atau bisa pakai menggunakan situs Spring Initializer-nya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pakainya bukan IntelliJ IDEA, bisa menggunakan situs ini, start.spring.io. Aku share di chat. Ininya interface ininya sama, basically sama dengan yang menggunakan IntelliJ IDEA, cuman tampilannya aja beda dikit gitu. Ini kalau kita pakai IntelliJ, kita mulai new
mana ya, new project, diklik new projectnya, nanti akan muncul pilihan mau pakai projectnya menggunakan template apa gitu. Nah ini kita menggunakan template memanfaatkan Spring Initializer. Langsung aja kita pilih Spring Initializer, lalu next. Grupnya ini bebas, cuman biasanya ini nanti akan merepresentasikan identifier sih. Identifier nanti project ini apa sih key-nya gitu. Nah ini biasanya kalau misalkan katakanlah misalkan kita contohnya nanti kita bikin project untuk klien A misalnya. Nah dia misalnya dia punya situs a.com ya, nanti kita bikin com.a my project misalnya. Oh sorry, grupnya. Nah ini nanti artefaknya ini baru nama unique key dari projectnya. Nah ini misalkan untuk kebutuhan siang ini karena ini latihan, kita bikin konteksnya di Javan ya, id.co.javan katakan workshop. Artefaknya Spring Boot, Camunda, atau latihan lah. Latihan Camunda misalnya. Kemudian ini Maven Project, packagingnya JAR, ya versinya bebas apa yang teman-teman install 8, 11, 15 silakan dipilih yang mana. Kemudian versinya lanjutnya next aja langsung. Nah ini dependencies-nya, jadi karena kita pakai Maven, jadi kalau misalkan kita membutuhkan library macam-macam gitu ya kita tinggal tambahin library-nya dari sini. Nah ini biasanya kalau untuk Spring Boot yang vanilla yang kosongan biasanya kita akan include Spring Web saja biasanya, sebenarnya itu cukup. Nah ini nanti kalau misalkan kita butuh database, karena ini kita mau pakai database ya, database-nya pertama ini JPA-nya untuk persistence API-nya untuk nanti kita query database, nggak pakai query native gitu istilahnya, kita pakai JPA ini. Sama database-nya pilih pakai yang mana. Kemarin kan kalau misalkan dari Nurul itu kemarin aku mintanya kalau nggak MySQL, PostgreSQL, jadi bebas mau pakai yang mana teman-teman. Aku pakai MySQL aja biar gampang. Terus lagi ya, ini nanti ada beberapa tools, biasanya nanti akan pakai Lombok, cuman ini nanti terpisah aja karena butuh IntelliJ IDEA-nya diinstal plugin dulu. Lagi ya, udah sih. Oke, kita next. Jadi 3 ini ya, Spring Web, JPA sama MySQL database drivernya. Kemudian ya udah langsung posisinya folder motor di mana, langsung kita finish. Oh iya, aku lupa. Download Camunda Modeler dulu ya, sambil paralel. Download Camunda Modeler. Nah ini, jangan teman-teman download Camunda Modeler ini untuk kita bikin BPMN-nya nanti. Linknya aku share di chat. Nanti di download ya. Nanti kalau sudah download nanti silakan dibuka. Bentuknya itu harusnya kayak gini. Nanti kalau sudah dibuka, kalau sudah di download ya, sambil paralel download ya, sambil aku lanjut balik ke tadi ke kodenya. Nah ini jadi buat yang sorry sebentar, Alwi sama Din backgroundnya untuk Java pernah apa ya? Kalau saya Java udah coba Spring Boot sih. Java Udah pernah ya? ya. Kalau Ali baru coba
Nah, Oh, baru di Java atau baru di Spring Boot? Spring Boot sih baru tahu sekarang, Pak. Oke. Kalau Maven pernah dengar nggak? kalau Maven saya udah familiar. Oke. Alwi belum ya? Alwi Oke. kalau aku belum. Alwi pernah Laravel belum? Laravel. Oh, pernah, Pak. Laravel pernah ya? Oke, sip. Nah, ini jadi kalau di Laravel itu ada yang namanya Composer. Apa namanya? Itu kan untuk manage dependensi ya. Kalau salah dikoreksi ya orang PHP. Nah, itu Maven itu padanannya lah kira-kira mirip-mirip kayak si Composer itu. Nah, di Maven ini ada dia nanti Maven akan membaca file yang namanya pom.xml. Pom.xml inilah kita mendefinisikan library apa yang dibutuhkan di project ini. Contohnya tadi kan kita sudah mendefinisikan ketika kita pertama kali create project itu ada JPA, ada web, sama ada driver database. Nah, ini otomatis ditambahin sama tadi ketika kita create, nanti kita sama integrate ke sini. Terus aku mute dulu ya biar nah, ini tadi 3 yang sudah ditambahin. Nah, karena kita mau kita coba running dulu ya sebelum kita tambahin kamundanya. Kita coba running karena dia sudah apa namanya? Karena kita sudah mengincludekan dependensi ke JPA ini, maka otomatis nanti dia akan langsung mencoba mencari database. Sehingga kita harus definisikan dulu connection string database-nya di file application.properties yang ada di folder resources. Atau kita coba buka aja application.properties. Nah, ini spring. Aku lupa ya, contek ya. Lupa nih, propertiesnya nggak inget. Ini nah, ini apa namanya, connection konfigurasi database yang perlu kita setting. Apa namanya, kalau MySQL seperti ini connection stringnya, kalau PostgreSQL itu seperti ini. Aku kasih contoh. Dan silakan teman-teman konfigurasi. Ini harusnya kalau ada autocomplete-nya ya, seperti ini. Data source.dll. Nanti apa di autocomplete sama dia kalau misalkan nggak mau ngetik satu-satu gitu. Nah, ini setelah kita apa namanya, kita configure database-nya, tentu kita perlu siapin dulu database-nya. Database-nya disiapin dulu di sini. Nama database-nya ini kalau link Camunda, ini juga link Camunda, username, password jangan lupa di set. Kalau sudah, kita start aplikasinya, kita start. Ini kalau misalkan bisa pakai command line yang ada di sini bisa, mau pakai ini bisa, mau pakai terminal bawahnya IntelliJ bisa. Jadi mana sih view terminal ini nanti munculnya, atau pakai ini, pakai startnya ini, bawahnya runnya pakai bawaannya si IntelliJ IDEA. Cuman aku seringnya pakainya command line. Kalau pakai command line, commandnya adalah mvnw
Spring Min boot 2 run. Salah. NV NW. Nah, ini silahkan di-run teman-teman, karena ini bisa text time, apalagi buat yang pertama kali. Nanti akan download dulu semua dependensinya. Nah, ini ada error. Oh, portnya pakai. Kalau misalkan mau ganti port, ada server.port. Ngeliat. Ya. Ada server.port, misalnya kita define ke 80 90 gitu, atau defaultnya 80 80. Ini ada beberapa 90. Kita tunggu. Oke, masih ada ternyata. Apa belum? Udah mati apa belum ngomongnya? Oke, ini sudah nyala aplikasinya, cuman karena belum ada endpointan, maka pasti paling yang muncul paling masih ini. Tapi paling nggak kita sudah bisa browse ke aplikasinya. Nah, sampai sini ada yang kesulitan, dimohon di-update, karena kita harapannya ini hands on semua, bisa praktekin semua. Halo. Ada yang ini belum bisa running sampai sini? Masih download paketnya lama ya? Masih download package-nya ya. Oke. Broadcast. Yang lain gimana? Download juga? Nah, ini dibuat dengan ya Tadi yang bisa kita buat gitu ya. DB-nya gimana Pak? DB Kenapa? database-nya. Apa namanya? Lalu nanti Kenapa database-nya? database-nya tabelnya apa aja Pak? Belum pakai tabel, kita baru koneksi ke database dulu aja. Putus-putus ya Pak? Terus ya. Ke database baru nyambungin dulu gitu, karena kita kan belum definisiin data-datanya apa aja. Buat tabel itu sudah. Yang penting dibikin dulu database-nya. Gimana tuh latihan kamu? Jadi database-nya udah ada. The server time zone value WIB. Apa Pak? Errornya the server time zone value WIB is unconnected. Server time zone itu di mana kamu? Di sini connection database-nya. Errornya ketika Spring Boot run. Errornya ketika Spring Boot run. Konfigurasinya ada yang beda nggak? Coba share screen-nya. Oh, bentar. Kelihatan kan ya? SQL. MySQL. Oh, kamu harus tambahin di connection string-nya, Anan. Tambahin connection string-nya setelah latihan Camunda itu tanda tanya apa ya?
Oh ini. Ini tambahin ini nih. Tambahin connectionsnya tambahin itu nih. Nih dia aku share di chat. Tuh, kamu googling aja. Oh. Tambahin WIB nggak apa-apa deh kayaknya. Tar. SIL BNT plus 7. Asia Jakarta Pak ya. Part berapa sih ini? 80. Kalau mau Asia Jakarta, kalau mau WIB pakainya Asia Jakarta kayak gini. Asia Jakarta lah. Bisa ya? Yang lain gimana? Bisa. Sip. Yang lain? Bisa Pak. Bisa. Ada Pak. Oke, Oke, lanjut ya. Oke, karena sudah connect ke database, maka kita lanjut ke nambahin dependensi Camunda-nya dulu. Nah, nambahin dependensi Camunda-nya itu ada 2. Yang wajib sih 1 sih engine-nya. Tapi yang satu lagi itu web app-nya supaya kita bisa ngelihat administrasi lah. Buat administrasinya. Nah, itu kita bisa cek ke Maven Central. Pak Yudi belum share screen. Oh iya. Ini Camunda BPM Spring Boot. Camunda BPM Spring Boot. Yang lengkapnya sih. Nah ini Spring Boot Starter. Ini engine-nya. Satu lagi itu yang web app-nya. Web app-nya itu ini yang ini. Kita pakai yang ini 714 Spring Starter sama yang web app-nya itu yang 24. Wait, ini masih doang. Enggak. Nah ini web app ini. Nah ini 714. Nah jadi Google masuk aja ke Maven Centralnya, kita cari Camunda BPM yang Spring Boot ini parent grupnya itu yang BPM Spring Boot. Nah kita ambil yang starternya sama yang web app-nya, kita ambil, kita masukin ke pom.xml kita.
sih? Lumayan bentar. Nah, kalau sudah, kita perlu refresh dependensinya. Ini kalau yang English baru ada di sini, load Maven changes-nya di sini. Kalau nggak ada, bisa dari sini, atau bisa dari sini. File, klik kanan di project-nya, Maven, reload project. Sambil nunggu lagi di download dependensinya. Ini sebentar, kayaknya udah include deh. Kok ini sudah solving. Mungkin sambil nunggu dependensinya, teman-teman, kita buka, udah pada dulu kan modelernya, kita bikin BPMN dulu ya. Coba bikin BPMN-nya dulu. Ini new file. Nah, kita create BPMN diagram. Sederhana aja prosesnya. Mungkin dua tas dulu, dua tas dulu. Ini kita bikin dua tas. Untuk yang tas untuk yang kotak-kotaknya nih, yang tasnya itu kita harus bikin either itu user task. Jadi kita klik yang kunci ini kita pilih yang user task. Kalau ini misalkan tasnya ini untuk di di handle oleh orang gitu, oleh manusia gitu. Nanti kaitannya ya nanti user itu masuk ke sistem kita, nanti melakukan sesuatu di tas tersebut. Misalkan ini kita bikin untuk pengajuan cuti tadi ya, untuk yang sederhananya. Nah ini start pengajuan cuti. Kemudian ini kita bikin misalkan approval pesan. Ya, kemudian ini approval ini sementara kita bikin yang lurus dulu ya. Nah ini kalau sudah jadi, ini jangan lupa diganti juga, karena kalau misalkan ini lupa diganti, teman-teman lupa ganti ininya jadi user task, masih task polos seperti ini, manual task. Nanti setelah prosesnya itu lewat dari approval atasan, ini langsung masuk ke finish, ini akan di skip, langsung. Jadi ini jangan lupa diganti jadi user task. Kemudian prosesnya kita kasih nama biar gampang identifiernya, misalkan pengajuan cuti. Kemudian untuk yang task ini masing-masing kita kasih nama juga di ID-nya ya, di ID-nya
tadi, ini kita klik aja di bagian yang putih-putih, kita ganti itu aja cuti, kemudian tasnya kita ganti jadi misalkan approval atasan, ya ini kita ganti jadi approval HR. Itu jadi 3 ya prosesnya itu di total seluruh prosesnya kita ganti, nama ID-nya punya cuti, tas ini jadi approval atasan, tas ini jadi approval HR. Kemudian kita save. Nah, save-nya kita simpan di folder project-nya. Tadi project-nya, ini folder project-nya, di folder SRC, main, resources. Kita taruh di sini. Kasih nama, save. Nah, ini nanti ketika kita taruh di tadi di folder resources tadi, ketika aplikasi running, otomatis BPMN ini akan dideploy. Wah, masih belum selesai nih proses ininya nih. Ada yang sudah selesai? Ini proses downloadnya. Gara-gara ini internet nih. Oh, saya lagi connect ke N KPP, lupa. Terus nggak masalah juga sih. Udah pada jadi belum BPMN-nya? Saya sudah, Pak. Belum Pak, tinggalan. Bikin. Ada yang perlu mau dilihat apanya? Lupa tadi aku kan klik-klik yang di sini aja nih. Yang di sini nih. Sebenarnya kita bisa pakai ini juga, pakai dari yang kiri ini nih. Pakai yang kiri ini. Tinggal disambungin ke mana? Finish tadi ID-nya Start sama finish nggak penting sih. Start sama finish ID-nya nggak penting. Kalau mau dikasih nama boleh. Tapi yang penting itu yang ini. Karena nanti kita butuh identifier ini, approval atasan ini, sama approval HR ini untuk kita melakukan proses apa namanya kayak completion lah istilahnya, submit proses itu. Satu proses nanti kita butuh identifier ini. Nah, aku udah nih. Nah, jadi ketika sudah nih tadi Maven-nya sudah di-load, branch-nya, BPM-nya sudah di-deploy, ditaruh di folder resources. Kalau kita restart aplikasinya, Ini dia masuk directory terus nanti error. Pilihan kamu udah. Oh. Sebentar, ini dia nggak auto create kamundanya, berarti kita harus tabelnya harus kita bikin dulu. Itu tabelnya ada di GitHub-nya Kamunda. GitHub-nya Kamunda yang platform. ini tabelku udah terbentuk ya. Nah, kamu terbentuk. ACT itu Pak. Oh. Udah terbentuk ini. Setelah restart tadi. Wait. Harusnya sih otomatis dia. Nice. Ada. Yang lain ya bisa jalan. Bentuk. Saya bisa, Pak. Oh. Aku yang enggak. Tipe dependensi. Apa ya?
Pak ini mau ketinggalan di komunitas modularnya Pak, ditulis apa ya? Kenapa? Di komunitas modularnya, Ah, tulisannya di apa Pak ya? Di dalam coba share screen deh. Kalau suaramu jauh banget nih. Screen. Bisa share screen nggak? Screen juga punya. Ini sih, ini ya. Oke. Oke, kenapa itu? Mana ini tidak bisa masuk? Itu diganti dulu pertama. Kamu klik ke yang kotak, yang kotak. Kotak. Nah, itu ganti. Tadi yang kunci. Yang kunci itu Kunci. diklik. Kunci. Bukan. Oke, ini. Klik. Nah, ganti jadi user task. Oh, Terus double klik aja. Kasih nama approval atasan. Oh, Terus tuh di kanan itu ada properties panel, di kanan ujung kananmu tuh ini ada properties panel. ya. Klik. Nah, itu diganti approval underscore atasan. Sama untuk yang tas sebelahnya juga dibikin seperti itu. Oke. Mana belum atas ini Pak, itu beda. Approval HR tadi itu harus beda, nggak boleh sama. Nah, Kalau itu ada ini sih, dari tim sampai nah, itu. Oke. Nah, itu prosesnya. Kamu ganti juga ID-nya tuh. Pengajuan skor cuti. Oke, save. Save-nya tadi save payment-nya di save payment. Save aja save. Udah saya Save-nya di mana? di download. Enggak, di folder project-nya. Oh, Ini folder project. folder. Terus Coba folder project SRC. saya gimana ya? SRC Resources. di resource Nah, di situ. di sini udah. Ya, balik ke kodenya aja, balik ke aplikasinya. Oke. Masuk. Udah coba di running. Coba running. Ini untuk kontennya ini udah kelihatan. Ini sudah dari itu. Ini gratis, lebih lanjut ada pertanyaan dulu teman-teman yang nanti kita mengampuni lagi.
Iya, pada oke udah nyari. Oke. Yang yang tabel-tabel yang nggak ke-create siapa aja? Kamu doang ya? Udah ada ya? Oke, sini ya kembali ke sharing. Ini kalau nggak ke-create database-nya, aku juga belum tahu nih, harus cari dulu. Tapi kalau misalkan manual itu ada di mana ya? Kemudian salah. Nah, ini buka aja GitHub-nya Camunda. Nanti ada banyak script SQL. Ini SQL engine salah. Apa ya nama ini ya? Ini deh. Ada di engine sources order Camunda PNDB. Nah ini di create nih. Ini 7. Oke, nah ini di folder ini nih. Di folder ini share di chat. Kalau yang nggak ke-create, cuma aku doang yang nggak create ya. Ini mana ya? Activity MySQL create engine sama identity. History sebentar. History perlu nggak ya? Bisa sih nggak perlu. Nah ini filenya nih. Filenya di copy, lagi running. Yang dua tadi itu. Oke, kita lanjut. Udah, main lagi. Oke, sudah nyala. Nah, kalau kita browse ke localhost yang tadi, ini nanti kita masuk ke Camunda adminnya. Nah, kalau teman-teman tadi di-createin apa namanya, browse-nya ke localhost 8080 ya. Kalau teman-teman tadi di-createin, biasanya sih username-nya user admin udah dibikinin sama Camunda. Itu demo, username-nya demo, password-nya demo. Kalau misalkan yang muncul layar seperti ini ya tinggal diisi aja apa namanya user ID sama passwordnya. Ini user. Nah ini sudah jadi. Nanti kita akan masuk ke halamannya. Nah ini kita buka klik ke cockpit. Wah tampilannya udah baru nih, versi baru 7.15. Logonya udah berubah dari yang terakhir. Ini masuk ke cockpitnya, udah di begini aja. Nah ini kalau masuk cockpit ada di sini, di atas ini ada cockpit. Nah ini nanti apa namanya, tadi proses yang kita bikin itu ada di sini, pengajuan cuti ini. Diklik aja tadi di mana namanya
di running instance yang ini nanti akan muncul BPMN yang sudah kita deploy. Contohnya ini pengajuan cuti, nanti akan muncul seperti ini. Ada exception ada tuh, exception. Oh, history. Oh iya, history betul berarti. History. Aduh. GitHub. MySQL create history. Nah, ini udah muncul semua ya sampai sini ya. Ada yang nggak muncul nggak? Tadi di mana Pak ngeklik itu ya Pak? Ngeklik prosesnya. Tadi udah muncul sampai sini belum? Kok aku gini ya munculnya tampilannya? Coba. Aku malah gini tampilannya. Nggak apa-apa, itu jadi yang kanan atas tuh ada gambar rumah, kamu klik. Oh. Jadi web app-nya Camunda tuh ada 3 bagian, ada cockpit, ini ada task list, sama ada admin. Oh. Nah, Okay. yang saat ini kita belum pernah memanfaatkan admin sama task list, karena task list itu memang istilahnya bawaannya Camunda, sedangkan kita butuhnya custom sesuai dengan kebutuhan user. Jadi task list itu aku pakai. Kemudian kalau admin itu kalau usernya aplikasi nanti itu jadi satu dengan usernya Camunda, itu kalau baru kita pakai yang admin. Tapi karena biasanya nanti berbeda, maka yang sering kita pakai cuman yang cockpitnya ini aja. Cockpit ini untuk monitoring sih, untuk monitoring ada berapa proses yang sudah masuk ke aplikasi. Contohnya misalkan kita coba kita misalkan buka task list deh. Buka task list. Nah, itu di atas ada create, ada start task di atas kanan. Di sana ada start task, start proses. Ada start proses, pilih kemajuan cuti, bisnis key-nya isi aja asal misalnya 001 gitu misalnya, nggak usah. Nah, ini kita men-start satu proses pengajuan cuti tadi. Kalau kita balik lagi ke cockpit misalnya, coba balik ke cockpit. Nah, itu sudah ada satu proses yang running yang tadi kita create, coba diklik. Nah, itu tadi yang tadi kita create tuh jadi ada angka satunya kan tuh di situ. Di bawah tuh ada instance atau proses yang kita start, instance atau proses pengajuan cuti yang kita start. Oh. Oke, semuanya udah bisa ya sampai munculin cockpitnya Camunda ini ya. Oke, kita lanjut ke aktual kodenya sekarang. Gimana caranya kita start proses secara ya programmatically lah, pakai Java API-nya, pakai Java-nya. Pertama, yang pasti kita perlu siapin service. Camunda service, kita bikin kelas, kita bikin kelas ya, kita bikin kelas di sini di package-nya, di package root package-nya, kita bikin new Java class, service, dan package name-nya itu service, kemudian nama kelasnya Camunda proses service. Nah, ini langsung kita kasih anotasi service. Nah, ini kita bikin misalnya apa ya, contohnya void start
proses. String process definition. String business. Nah, ini kita langsung pakai aku agak lupa, jadi catatkan dulu ya. Oke, langsung deh. Nih, jadi kita ngambil proses engine-nya dulu pakai ini. Proses engines dot get default proses engine. Lalu dari situ kita ambil runtime service-nya. Runtime service ini apa namanya? Fungsinya dia adalah yang kaitannya dengan pergerakan dari suatu instance proses. Nanti yang bertugas untuk start proses, memajukan proses, mensubmit suatu task gitu istilahnya, nanti kita pakai runtime service ini. Jadi kita siapin dulu dua variabel ini, nanti baru kita apa namanya, kita start prosesnya di sini. Ini silakan diketik seperti ini. Jadi ini metode start proses ini sebenarnya custom ya, maksudnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Contohnya yang aku bikin ini adalah, yang kita bikin siang ini adalah kita men-start proses untuk suatu proses dengan proses definition key ini. Ini proses definition key ini contohnya tadi yang pengajuan underscore cuti ini. Makanya tadi kita bikin human readable supaya lebih mudah nanti ketika kita mau manggilnya. Kalau misalnya tadi kan masih proses bla 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 gitu kan, kita ribet ngapalinnya. Kemudian business key. Nah, ini nanti tadi ya, setiap instance proses itu dia ada business key-nya. Business key itu kayak apa ya? Kayak identifier lah. Identifier kita atau identifier yang menghubungkan antara data di Camunda dengan data di aplikasi kita. Misalnya contohnya, misalkan kita ada pengajuan cuti gitu ya. Pengajuan cuti ini misalnya ada nomor pengajuan, misalnya nomor pengajuannya itu auto increment, contohnya misalkan P001. Misalkan nanti besok ada orang lain lagi yang mengajukan, maka dia akan dapat nomor pengajuan cuti P002. Besok ada yang ngajuin lagi orang lain, misalnya nanti dapat P003. Besoknya lagi kita ngajuin lagi, dapat P004 dan seterusnya. Nah, itu biasanya business key itu seperti itu. Atau bisa juga pakai ID yang misalnya kebetulan kita pakai auto increment misalnya, bisa juga kita tempelin di sini. Itu bebas sih. Yang penting representatif. Kalau sudah, ini kita sudah bisa men-start proses pakai ini. Kita perlu bikin kontrol. Misalkan kita mau start proses dari controller gitu ya. Misalnya kita siapin suatu controller, kita create new Java class controller pengajuan cuti controller misalnya. Nah, ini kita setup. Karena ini kita bikinnya kita API aja. Controller, kita siapin default request mappingnya dia ke API pengajuan. Nah, kita bikin endpoint-nya, post mapping-nya kita nge-post mapping aja. Public misalnya apa ya, string aja lah ya, atau string start. Kemudian pakainya, oh iya, postman. Ntar postman pada siap nggak ya? Start dulu deh, kita coba start dulu ya. Nah, ini siapin ininya, service-nya di sini.
Kita siap apa namanya? Sorry. Ini. Nah, ini kita sudah bikin satu endpoint untuk men-start apa namanya proses pengajuan cuti menggunakan suatu API istilahnya. Kemudian kita restart aplikasi. Pak Yudi, Ya, aku ketinggalan di servisnya tadi, di akhir-akhirnya belum ketik. yes, nih. Jadi kita butuh dapetin runtime service dapetnya dari proses engine. Dari runtime service ini kita panggil create process instance. Nah, ini ada banyak banyak metodenya untuk startnya, by ID, by key. Kalau yang by ID ini kita pakainya itu yang ID-nya ada di sini, yang ini nih. Antara yang ini atau yang ini aku lupa. Cuma kan jadinya kan jadi nggak ini nih, nggak statik, karena setiap berubah ada update BPMN, nanti akan naik versi ininya versi 1, nanti akan versi 2. Begitu naik versi 2, ID ini sama ID ini akan berubah. Makanya kita pakainya yang key, karena key-nya ini udah pasti sesuai dengan definisi dari kita, yaitu pengajuan underscore cuti yang tadi. Nah, kita pakainya yang by key. Kemudian ini nanti variabel menyusul setelah ini. Kemudian business key yang tadi yang aku jelasin, baru execute with variable simultan untuk startnya. Jadi kalau sudah, kita buka Postman. Ada yang belum setup Postman belum? Kalau belum setup, bisa pakai curl juga sih. Kalau enggak, Postman kita pakai post localhost 6080/API/pengajuan cuti. Parameternya tadi ada nama Yudi, kita hit. Nah, ini sudah tadi kan karena kita nge-returnnya yang di controller tadi itu cuman business key-nya dari proses lisensi yang di-create, ya karena tadi business key-nya pakai nama Yudi, maka yang di-return Yudi. Nanti sesuai kebutuhan aja responsnya apa. Misalnya kita balik ke cockpit-nya, maka harusnya di sini ada 2. Nah, ini ada 2 instance di sini. Nah, ini yang satu yang tadi yang 001 yang kita create pakai task list, yang satu lagi ya Yudi yang tadi kita create pakai endpoint pakai API. Ada yang ketinggalan atau ada yang bermasalah? Oh, apa ini? Decision dev. Tinggal lagi di tabelnya nih. Bentar ya, decision definition. SQL create decision engine. Wow. Create decision.
error. Gimana? Ada yang ketinggalan atau ada yang sulit? Ada yang kesulitan, ada yang bermasalah, ada yang berhasil? Udah. Zaki, Sena, Din, sama Alwi. Udah Pak. Oke. Zaki. Masukkan servisnya, oke. Din sama Alwi gimana? Belum, Pak. Bisa? Belum. Apa? Belum. Ketinggalan nggak? Perlu lihat apa nggak? Tinggalan sih. Di mana? Di tadi Amuda. Ah, Nah, Ini? situ. kenapa? Di layar saya gak jelas tulisannya. Oh, nggak jelas ya. Oke. Ini? Nah, oke. Oke, jadi sudah bisa. Auto complete jalan kan ya? Din sama Alwi. Yang ininya nih. Ininya nih. Nggak perlu ngapalin. Itu yang Camunda proses service aku pakai add komponen sama aja, Pak. Sama. Add service, add komponen, add repository jalan. Terus apa lagi ya? Control juga sama sih sebenarnya. Ini sama ini. Cuman lebih biar lebih clear aja. Oh ini tuh service untuk logic, business logic misalnya. Oh ini tuh komponen tuh yang lebih umum gitu ya. Kita nggak ngedefinisiin dia fungsinya sebagai apa gitu. Tapi syaratnya ini kan nanti ya bahas sedikit terkait dengan Spring ya. Ini setelah ini. Gimana Din? Udah yang ini proses service-nya udah belum? Udah. Ya, kita pindah ke controller ya. Ini controllernya. Nah, ini kan kita kan pakai dependency injection di sini nih. Kita pakai dependency injection di mana kita kalau dilihat di sini kita ketika suatu kelas itu kita anotasikan dengan service atau komponen, otomatis oleh Spring di initialize suatu satu instance untuk kelas tersebut. Jadi di aplikasi kita ini ketika nanti di running itu sudah ada Camunda Process Service yang siap pakai. Biasanya kan kalau di Java itu kan ataupun di yang lain kalau kita mau pakai suatu kelas kan kita kan harus pakai new dulu kan. Misalkan kayak gini.
Nah ini kalau kita kasih anotasi tadi itu kita nggak perlu nge-new ini. Dan dengan kita menganotasikan dia sebagai komponen, sebagai suatu bin istilahnya, itu kita bisa inject dia ke komponen-komponen lain, ke bin-bin yang lain. Seperti ini contohnya. Dengan menggunakan anotasi AutoWord. Jadi kita tinggal pakai tanpa perlu ngedeklarasiin ulang. Nah tapi kalau misalkan ini kita nggak ada, service ini kita nggak ada, kita hapus misalnya, nah ini nggak bisa. Nah, kan ini merah nih jadinya nih. Karena dia nggak ada bin yang dengan tipe Camunda Process Service yang didefinisikan. Jadi syarat yang untuk bisa diinjek di kontainer Spring itu harus didaftarkan sebagai suatu bin atau komponen. Sudah belum? Udah Pak. Sudah bisa running? Udah. Udah nyala, udah masuk ini ya prosesnya ke sini. Bentar Pak. Pakai Postman, ada Postman nggak kamu? Ada Pak. Udah ya? Udah. Ya, running Postman dulu. Ya. Udah? Bisa belum? Jin. Ya Pak. Ya? Ya Pak. Gimana? Halo? Ya Pak. Udah. Udah bisa ya? Udah muncul ya? Ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke tadi ke variables. Nah, sebenarnya ini kan ketika kita ngobrol soal data ya, misalkan pengajuan cuti ini, contohnya kan dia kan pasti akan ada banyak variabel, katakanlah misalkan tanggal cuti misalnya ya. Nah itu ada beberapa pilihan di mana kita mau nyimpen tanggal cuti itu. Bisa di Camundanya, bisa di tabel terpisah, nanti ada tabel cuti misalnya, tabel pengajuan cuti yang kita manage sendiri, bisa di dua-duanya. Nah misalkan ini kita coba untuk yang disimpan di Camunda dulu ya. Nah ini caranya dengan memanfaatkan yang variabel tadi ini. Jadi misalkan kita tambahkan variabel request parameter tanggal kapan cuti. Tanggal cuti ini
DD nah, seperti ini contohnya. Oh, tanggal. Nah, nanti tanggal ini misalkan kita taruh ke map string of object ya. Map string of object. In table di sini. Ada lupa. Nah, seperti ini. Jadi kita taruh ke hash map, ke suatu map tanggal tadi yang dikirim dari front end misalnya dari klien. Nah, kita tinggal running lagi aplikasinya. Error ya, gitu. Started, kita balik ke postman-nya, kita isi tanggal, nanti tanggal 12 bulan 12 2020 karena ada diskon, ada Harbolnas cuti misalnya, tembak. Nah, nanti di cockpitnya kita mudahnya nanti proses kita yang waduh yang mana lagi tadi yang ini ya. Nah, yang ini nanti dia akan punya variabel tanggal di sini. Yang tadi kita isikan. Beda dengan yang tadi, yang pertama kita create. Yang kita create sebelumnya, ini nggak ada variabel apapun di sini, no process variables. Karena memang tadi kita nggak kasih variabel sana. Soalnya ini kita kasih variabel di sini. Gitu. Ada yang belum berhasil? Di sini ini data format ya, ini DMY apa Itu Camuda kok bisa tahu tipenya dat gitu dari tahu deh. Jadi kan karena kita lemparnya ini objek, dia Camunda itu bawaannya punya beberapa tipe data. Misalkan di sini kita bisa cek di sini, dia tuh support string, long, boolean, date, and num. 4 ini sih, 5 nih. Tapi enum juga kayaknya jarang pakai. Jadi string, long, boolean, date. Jadi kalau misalkan begitu kita masukin, karena kan di sini kan tipenya date nih. Di sini kan udah date. Jadi ketika kita masukin ke sini nanti dia tahu. Tapi kalau misalkan tipenya yang lain, aku belum pernah. Mau dicoba? Mari kita coba. Misalnya kita bikin apa ya? Some simple. Apa ya? Dia punya atribut string label misalnya. Enter ya, variables put sini ya. Ya.
juga belum pernah nih lempar variabel tipenya bukan primitif ke Camunda. Kemungkinan sih nanti dia akan manggil metode .toString-nya si sum class ini yang akan dikonversi jadi string. Jadi dia akan dikonversi jadi string dengan memanggil .toString-nya dia. Kemungkinan ya, kita lihat dulu. Atau jadi JSON jangan-jangan. Kita tembak. Oh, error, nggak bisa. Errornya adalah nggak bisa di serialize, jadi harus didaftarin serializernya sih. Ini kan advanced serializer, iya. Ini harus daftarnya serializernya ke Camunda-nya. Nah nanti apa namanya? Ya, kalau kita coba deh. Oh, harus serializable. Cukup dengan itu kayaknya. Nah, berhasil. Kita lihat ke cockpitnya, hasilnya jadinya seperti apa. Oh, seperti ini. Serialize-nya seperti ini base 64 ya. Keren juga. Serialize. Diganti tapi di serial, jadi nanti dia akan otomatis di serialize sama si Camunda-nya. Jadi X apa tadi itu? X Java serializable, serialize object ini. Kalau kita nggak serialize manual ya, kita juga bisa serialize manual pakai jadi JSON sesuai dengan kebutuhan kita juga sih. Itu jadi panjang ya. Ini apa ya? Aku jadi panjang ya. Terus nampak ini. Bukan. Itu hasil compile-nya Java. Enggak, ini bukan. Oh iya nih. Gini ya. Di compile. Ya, jadi pakai Java ya. Ya. Oke. Compile. Itu caranya kalau bisa juga kalau kita mau variabelnya kelas. Pakai tipenya kelas. Kemudian kita lanjut ke listing ya. Nanti kan kita sudah start nih, kita sudah mengajukan cuti gitu istilahnya. Karena kita butuh menampilkan halaman yang ada daftar pengajuan cuti yang perlu di-approve oleh atasan. Nah kita kan perlu bikin endpoint-nya. Nah ini kita perlu sesuaikan lagi di proses service-nya untuk kita dapetin proses instance-nya, task, kalau sini jadinya task. Task-nya
Kalau tas itu pakainya yang mana ya? Yang ini. Get active task. Salah. Get active task mana ya? Nah ini, jadi kita perlu tahu apa namanya task yang mana yang aktif berdasarkan proses definition key dan task definition key. Nah ini sebenarnya bisa misalkan butuh searching gitu ya, butuh apa namanya searching berdasarkan misalkan nama atau apa gitu. Nah ini karena kemarin aku pernah bikinnya itu di project yang sebelumnya di Excel itu nggak ada variabel yang disimpan di Camunda, cuma business key saja sama variabel-variabel yang misalkan dibutuhkan di sini untuk gateway. Nanti ada gateway yang ini di sini misalnya. Nah ini nanti variabelnya itu harus dimasukin ke Camunda kalau yang ada gateway seperti ini. Nah gitu. Jadi kemarin searchingnya itu bukan di Camundanya. Di sini ada definition key query ya. Oh ini dia task case. Nah ini kalau misalnya kita mau searching by proses variabel ini, proses variabel value equals, misalkan mau nyari yang nama, bukan tanggal ya, jadi tanggal sama dengan samping gitu. Nah ini kita pakai seperti ini. Cuma karena kemarin contohnya ini kita nggak melakukan query pakai variabel, kita cuma nge-listing seluruh task yang ada di proses definition key dan task definition sesuai dengan parameter. Nah ini seperti ini. Lalu kita panggil di sini misalnya get mapping public ini list task ya, langsung aja di atas deh. List approval atasan aja, belum pakai paging tasnya Camunda. Dan Camunda process service get active task pengajuan. Ini nanti ditaruh di konstan ya, kayak begini nih, nggak berulang gitu. Termasuk juga yang approval atasan sama approval HR gitu, nanti idealnya taruh di konstan. Kita sudah panggil, tinggal kita get mapping pengajuan cuti / approval atasan. Approval atasan. Pak Yudi, Ya, itu sebelahnya pengajuan cuti apa? approval atasan. Yang tadi di sini di modelernya yang ini. Oh, oke. Makanya tadi kalau misalkan yang di sini masih bla 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 task something itu kan susah tuh kita ngebacanya. Ini sudah started, kita buka ke Postman. Kita buka Postman. Kemudian cuti set approval atasan. Error, sebentar, ada error. Tuh, nggak ada di sini. Oh, nggak ada. Masuk pointer, release, terus kan titik. Pointer ya. Ini proses itu apa atasan. Berikutnya kira-kira ini.
berarti tasnya itu dia nggak bisa sembarangan kita jadiin serialize. Kita hanya bisa apa ya, paling ya list task ID dulu misalnya ya, nanti kita ambil task ID-nya, kita return task.string map, ambil task apanya ya, misalnya proses instance ID-nya deh, collect terus. Nah, ini kita sudah dapat proses instance ID dari tas-tas yang posisinya ada di approval atasan ini. Nah, ini misalkan contohnya ini ID-nya, misalkan tadi 59B6, 59B6, sama kali terakhir itu B6AB. Nah, ini ada 4, ini ada 4. Nah, ini kita ngedapetin proses instance ID dari sini. Nanti kalau kita butuh detailnya, itu memang kita harus ngekonversi dari tas itu ke ini sih, ke nggak ada. Jadi kita harus query dari proses instance ID ini, kita dapetin proses instance-nya. Ini kan jadi ada tas ya. Jadi kalau kita ngomong soal Camunda gitu, proses itu adalah satu instance yang jalan di sini. Jadi tadi ketika kita create proses pengajuan cuti, maka ada satu proses pengajuan cuti yang jalan. Nah, ini berarti ada 4 proses. Ini saat ini ada 4 proses. Lalu tas itu apa? Tas itu adalah sebuah pekerjaan di salah satu kotak lah istilahnya, salah satu kotak yang ada di sini. Nah, ini kebetulan tasnya itu sama dengan prosesnya ada 4 tas. Nah, jadi tadi kan kita untuk mendapetin data mana yang sedang ada di tas approval atasan, kita dapetinnya itu sebuah tas. Sedangkan variabel-variabelnya, misalnya kita butuhkan variabel tadi tanggal gitu ya, atau ini sama kelas ini, dia adanya di proses, bukan di tas. Maka kita dari tas ini yang sudah kita dapetin proses instance ID-nya. Proses instance ID-nya barulah kita pakai untuk mendapatkan prosesnya. Nah, nanti dari prosesnya ada variabelnya. Nah, itu ya pada prakteknya sih kemarin nggak dilakukan seperti itu sih, karena tadi sekali lagi aku bilang variabelnya itu nggak disimpan di Camunda, variabelnya disimpan di tabel. Kemarin kenapa saat pertimbangan kenapa variabelnya itu yang disimpan di Camunda hanya yang penting-penting aja, yang memang menentukan flow. Dalam hal ini misalnya contohnya kita ada gateway di sini. Nah, ini gateway ini gini sih. Nah, ini bisa jadi kan ditolak gitu ya. Nah, ini proof. Ini misalkan kalau dia approve lanjut ke sini, kalau ditolak lanjut sini, karena ini kan akan membedakan nih kapan sih dia ke sini, kapan dia ke sini. Nah, ini kita bikin di garis ini ada namanya condition type, pakai expressionnya misalnya variable approved sama dengan true misalnya, atau approved aja lah.
Kalau yang ini berarti not approved. Not approved. Nah, ini kan ada variabel approved nih yang menentukan ketika sudah lewat dari sini dia akan ke sini atau ke sini. Nah, itu kan ini variabel ini harus ada di Camunda. Harus ada di Camunda. Makanya mana tadi? Oh, sebentar ngeheng. Nah, ini nanti maka harus ada variabel approved di dalamnya. Tapi ya nanti ketika sudah lewatin, ketika kita submit task approval atasan ini. Kalau masih start kan belum ada kan, saatnya kita nggak set variabel approval-nya. Nanti ketika kita submit task approval atasan, baru kita tambahin variabel approval tadi itu. Nah, kenapa tadi aku balik lagi tadi kenapa kita nggak simpan variabel di Camunda? Karena masalah storage. Jadi pengalaman di Simple, di project Simple itu database Camunda itu udah puluhan giga saat ini. Database Camunda sudah puluhan giga, padahal datanya baru 50 ribuan, 60 ribuan. 50 ribuan, 60 ribuan itu database sudah puluhan giga. Terakhir pertama kali inisial migrasi itu kalau nggak salah itu di 40 giga Pak ya. 40 giga. Jadi itu udah bengkak banget. Makanya kemarin di project yang setelahnya yang XL itu variabelnya nggak ada yang disimpan di Camunda, disimpannya di tabel yang kita manage sendiri. Jadi misalkan ada pengajuan cuti, ya berarti kita punya tabel pengajuan cuti, ada tanggal, ada nama dan sebagainya. Nanti proses insert ID ketika kita create, ketika kita start proses pengajuan cuti ini, kita kan ada ini dapat proses insert ID-nya. Nih, proses insert ID ini. Nah, proses insert ID ini yang ditempelin ke tabel ke record pengajuan cuti yang tadi kita create gitu istilahnya. Jadi kita nyimpen ke tabel pengajuan cuti, kita start proses pengajuan cuti, lalu proses insert ID dari Camunda kita tempelkan, kita tambahin kolom proses insert ID ke tabel pengajuan cuti. Nah, itu mungkin minggu depan lah. Sekarang sampai di sini dulu. Ada yang belum berhasil atau kesulitan untuk ngelisting approval atasan? Kontrolnya ini, kontrolnya nih. Kontrolnya biar kita tahu semua. Ini aku hide, ini aku hide. Nah, ini kontrolnya, silakan. Oh, service. Oke. Service nih, kita aktivitas. Yang lain gimana yang lain? Bisa? Oke, sana. Udah bisa? Udah. Ya, Din sama Alwi. Ya Pak, Bisa? bisa.
Oke. Ya, Zaki udah belum Zaki? Oke. Tadi kan setelah dapat itu kan Pak, list approval atasan kan bentuknya proses instant ID kan ya Pak ya. Heeh. Nah, terus nanti listnya proses instant ID kita itu ya nge-query ke database ya. Heeh. Jadi kalau misalkan contohnya kemarin itu di mana ya? Contohnya misalkan agak lompat dikit ya kayak Excel gitu. Jadi kan kita dapat dapat list proses instance ID, kita pakai buat query di sini. Dan misalkan contohnya nih list list ini contoh data lah. Ini kan dapat proses instance ID yang aktifnya tadi itu yang listnya. Nah listnya ini di query pakai in. Jadi select bintang from pengajuan cuti where proses instance ID in ini. Ini memang ada sedikit belum ketemu sih optimasinya gimana, karena kan in itu kan ada limitnya berapa ribu gitu yang ada di dalam in. Nah itu selain kita pakai parsial, jadi misalkan ada 100.000 misalnya nih, ada 100.000 pengajuan cuti yang di-approve atasan, ya kita query-nya per 1.000 gitu in-nya, dan itu salah satu caranya sih. Cuman ngegabunginnya gitu tanpa perlu seperti itu kemarin belum perlu sih gitu. Jadi saat ini pakai yang ini masih bisa. Oke, Zaki sudah bisa. Nah, ini sampai jam berapa ya? 45 ya? Oke, terakhir kita majuin proses ya. Majuin proses, aduh, ini udah pindah. Undo dulu. Undo. Nah ini kan kita mau mensubmit gitu istilahnya satu proses dari sini ke sini misalnya ya. Nah ini kita bikin metode di service-nya tadi untuk kita complete suatu task istilahnya. Jadi submit task itu sama dengan istilahnya kalau di Camunda-nya itu complete task. Kita bikin metodenya di sini. Jadi seperti ini, sama kita ambil proses engine, dari proses engine kita manggil task service untuk nge-complete suatu task berdasarkan task ID. Nah ini kita pakainya task ID, berarti yang tadi kita kembalikan ke task ID aja nanti. Karena kan ya konteksnya ini kan task ya, satu buah task ya, bukan satu buah proses. Kalau proses kan keseluruhan ini. Logonya jadi merah gini ya. Nah ini kan kalau keseluruhannya namanya proses, sedangkan kita kan yang butuh itu kan cuma nge-complete satu task dari satu task ini ke yang berikutnya. Maka yang kita pakai adalah task service seperti ini. Oke, terus kita balik ke controller, maka misalkan kita bikin post mapping approval atasan / atas ID pabrik apa ya, boleh void aja lah, string complete saya meet approval atasan. Misalkan di sini ada kita coba pakai ini ya, pivot. Nah kemudian ini kita balikin dulu ke task ID dulu ya, task ID biar kita dapat ininya.
terus Ramda, proses service, complete task. Oh sorry, tinggal ininya. Variabel task ID. Ini complete task ID, kemudian kita butuh tadi variabel juga. Dari atas saja approved misalnya, ambilnya dari approved. Nah, ini kita putus. Dari mana sih? Lihat saya aja. Ini kalau kita run, error. Oke. Oh, error BPM ini. BPM ini error apa ini? Langsung merah-merah. Ada error sih tapi. Error apa ini? Yang 16. Yang 16 berapa? Oh, nyala, oke. Nanti kita nggak ambil tas ID-nya dulu. Nanti dapat tas ID-nya. Tas ID-nya itu, aduh nggak muncul itunya ya. Sini. Nice. Nah ini yang B6 ya, dapat B6 ini, B6 B1 B6 B1 yang ini, B6 B1 kita submit ke ini http Tuan Putih approval atasan /ID variabel approved sini misalnya true, kirim error apa ini, mapping approval atasan /ID. Wait. Apa? Oh, /API-nya kurang. Nah, ini udah di submit. Maka kalau kita lihat di sini, ya posisinya sudah pindah ke sini. Pindah ke tas berikutnya dengan ada tambahan variabel approved-nya sama dengan true. Ada yang
Ketinggalan? Saya Pak di servis. Servis ya. Ini emang if-nya sengaja di 2 kali Pak, nggak pakai else aja gitu. Betul. Betul. Ini bisa pakai else aja ini. Aha, nggak pakai else ya. Berarti ini dari kamu. Oh, iya. Gimana, udah bisa? Service. Coba lihat controllernya. Oke, service Return, udah ya. return apa tadi? Returnnya bebas sih. Oh, returnnya bebas. Sementara ini bebas. Biasanya kalau yang submit ini ya, kalau nggak sukses gagal aja sih palingan. True atau false, 200 atau enggak 200. Service. Oke, keluar biasa. Tadi nambahi approval di approval Belum. atasan ya Pak ya? Belum nih, di sininya belum. Masih yang sebelumnya. Karena Camunda itu by default gitu istilahnya, kalau misalkan suatu proses sudah di start menggunakan BPMN ini, seperti ini misalnya, ketika kita deploy BPM yang baru dengan siklus sama-sama pengajuan cuti gitu, misalkan ada penambahan gateway gitu, if ditolak balik tadi ya, kalau ditolak ada pengecekan approval-nya gitu istilahnya. Nah, nanti proses yang sudah di start tadi itu dia tetap pakai BPMN yang ini, tetap pakai BPMN yang sebelumnya gitu. Jadi kita harus start proses baru nanti dia pakai BPMN yang baru yang sudah ada gateway-nya tadi itu. Nah, tadi untuk contoh yang ini belum ada gateway-nya sih. Belum ada gitu ya, tapi penambahan variabelnya udah. Ini kalau misalkan ini udah kebaca, jadi misalkan tadi kita tambahin variabel private itu udah jalan sih. Nanti untuk yang sini sama aja soalnya, protokol kita listingnya sama, komplitnya juga sama. Gitu. Ini ada itu sih, required bulan parameter approved is not present. Oh, kurang approved, true. Jadi kalau kamu tambahin berarti ya harus ada. Di BPM-nya ada, ditambahin harus ada berarti. Gimana, udah bisa? Yang lain? 3 menit lagi.
Udah Pak. Oke. Zaki, Din. Oke, Pak. Oke, Zaki. Saya ininya Pak, tas Apa? Isnul errornya. Apanya? Tas Isnul ininya errornya. Saya share. Mana coba? Tadi pertamanya sama yang kayak Mas Anan required ininya. Salah di postman-nya nambahin ya. Taruhnya di Kelihatan body. Kayaknya di Oh body. iya, di body. Di body form data. Masih. Coba lihat errornya. Tas Isnul coba nih. Tasnya udah pindah tuh berarti tuh. Tasnya udah nggak ada. Udah pindah. Coba kamu reload. Tadi barusan masih sih Pak di sini tuh. Masih ada. ID-nya ini kan ya? ID-nya yang mana yang kamu ambil? Bukan yang itu. Tas ID di user tas itu. Saya ngambil dari yang tadi yang Bapak ini, yang Oh yang ini. nah ini. Oh. Itu yang ini kan ya? Atau saya nge-returnnya Tadi salah? udah kamu ganti jadi nge-returnnya tas ID belum? Coba ini. Aku masih prosesnya tas ID itu tadi. Oh, kayaknya Get ID aja langsung. get ID gitu. Itu udah tas ID itu. Oh. Oh, bukan proses instansnya ya. Mm-mm. Kalau misalkan dari ini Pak, dari apa? Dari ininya di mana ya Pak? Kalau misalnya dari sini, misalnya dari kamu User task. cockpitnya. User task. Tadi kan ada tab user task tuh. Kan lupa lagi di runnya. Loading. Udah. Oke, sip. Sebelum ditutup, udah jam 3 juga. Minggu depan kita lanjutin agendanya untuk yang ini. Atau nanti jadwalnya ngikut Nurul lah. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, yang lain? Udah. Oke, sip. Kita cukupkan untuk kesempatan siang kali ini. Terima kasih atas waktunya semuanya. Apa namanya ya, tadi kita lanjutin untuk yang berikutnya terkait dengan nanti menghubungkan Kamunda dengan tabel-tabel di aplikasi kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.